seperti yang kau ingini. Malam, malam, Coach Johan. Malam. Iya. Selamat malam. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, bisa. Oke. Suara saya masuk juga? Masuk, masuk. Oke. Iya, selamat malam teman-teman semua yang bergabung di IG malam hari ini. Saya ditemani seorang sahabat lama, ya, seorang sahabat kakak yang malam hari ini kami akan sama-sama mengajak kita semua untuk mengingat kebaikan Tuhan, merenungkan dan menikmati kebaikan Tuhan pada malam hari ini. Dan ini saya beri nama rest area, programnya rest area yang kedua. Rest area itu ya kita betul-betul rest gitu ya, kita sejenak gitu ya, seperti kalau dalam perjalanan gitu, dalam kehidupan. Nah, malam hari ini kita masuk rest area gitu, kita tinggal tenang ya, sabat ya, sabat untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini bersama saya sahabat dan kakak saya, Coach Johan, yang akan bersama-sama dengan kita akan menyembah Tuhan, akan sama-sama mengingat dan merenungkan kebaikan Tuhan. Silakan Coach Johan kalau ada yang mungkin disampaikan atau akan langsung kita akan menyembah Tuhan. Ya, terima kasih buat Albert yang sebentar Bet ya. Ya. Ada sesuatu yang masih saya Tidak apa-apa. harus lakukan sebentar. Dia akan dua gadget, ya. Apa? Akan dua gadget kan? Enggak. Oh. Satu gadget aja. Ya. Cuman aku lupa ini nih. Sebentar. Ya, jadi malam hari ini saya berterima kasih buat Albert yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi, ya. Jadi saya merupakan satu pengalaman juga untuk saya belajar juga dari tes. Dengar ya suara saya? Dengar. Oke. Ya. Jadi satu pengalaman yang baru juga, ya, karena dibandingkan dengan Albert ini lebih jarang saya muncul di IG. Tapi malam hari ini sesuai dengan channel yang Albert berikan, ya, untuk kita bisa lakukan rest area, ya, namanya rest area itu kita bisa
punya waktu untuk kita ini bisa berhenti dan berhenti sejenak dan merenungkan sesuatu gitu ya. Jadi malam hari ini saya merasakan satu kerinduan untuk kita ini bisa punya suatu waktu untuk hidup kita ini bisa berhenti sejenak dan kita bisa merenungkan akan arti-arti dalam kehidupan kita ini apa sih sebetulnya di bumi ini ya. Jadi kita tidak melulu dengan segala rutinitas yang ada, tapi satu hal bahwa untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini, ada sesuatu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin kita lakukan ya. Dan tentunya malam hari ini ada satu tema yang selama beberapa waktu ini saya ada perenungan gitu ya, tentang bagaimana kita bisa menghayati daripada apa yang dikatakan di dalam iman kita ini sebagai orang percaya itu tentang penebusan ya. Jadi sesuatu yang seharusnya kita sangat menghargainya dan kita perlu memberikan fokus ini pada penebusan, karena apa yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan itu merupakan satu dasar untuk kita ini bisa memberikan arti dalam hidup ini ya. Karena kita hidup ini bukan cuman sekedar tiba-tiba gitu ya hidup dan tidak ada tujuan apa-apa, tapi hidup kita ini mempunyai satu makna, hidup kita ini mempunyai satu tujuan di sana karena penebusan daripada Kristus buat hidup kita ya. Jadi itu yang menjadi perenungan saya, dan malam hari ini saya teringat satu lagu yang mungkin bisa menjadi perenungan buat kita juga dan memberikan satu pengertian yang begitu dalam, dan bagaimana perlunya kita ini memberi fokus ya, memberikan nilai yang begitu besar buat arti daripada penebusan itu dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama kalau mau bisa bergabung untuk menaikkan pujian ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau gantikanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus terjun
tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu menderita kami dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kau telah gantikan hidupku, sebab penebusan-Mu memberikan arti dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Oleh sebab penebusan-Mu, Kau memberikan arti dalam hidup kami. Ya, sungguh besar kasih Tuhan buat kita. Sungguh besar anugerah-Nya yang Dia berikan. Penebusan sungguh berharga di dalam kehidupan kita. Penebusan itu membuat kita diangkat daripada setiap kesia-siaan dalam hidup ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya, ini satu lagu yang cukup berkesan di dalam kehidupan saya juga, bahwa lagu ini bercerita tentang besarnya kasih Tuhan buat kita. Ya, kasih Bapa itu yang memberikan dirinya, ya, dengan segala yang Dia alami, ya, yang Dia kerjakan, itu sungguh sesuatu yang tidak pernah bisa kita
bayar kembali ya kan, itu sungguh penebusan yang punya nilai yang luar biasa buat hidup saya. Ya, saya ini sempat merenungkan bahwa kenapa sih Tuhan itu harus melakukan penebusan ya? Kenapa harus ada penebusan? Kenapa Dia yang dikatakan itu maha kuasa, ya, maha segalanya, bukannya Dia ini bisa cuman sekedar ya membebaskan kita dari dosa lah, maksudnya kita tidak perlu cara-cara seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, ya. Tapi kalau saya lihat, saya baca di dalam Alkitab itu bahwa penebusan terjadi karena memang Tuhan itu ingin supaya kita ini terlibat aktif di dalam rencananya. Dan saya melihat bahwa sejak kejatuhan manusia dalam dosa itu, bahwa kita ini tujuannya adalah maut ya, maksudnya bahwa upah dari dosa itu adalah maut ya. Dan maut itu membuat kita tidak berdaya ya. Dan oleh sebab itu, karena kita hilang, diambil oleh kuasa daripada dosa itu, dan akhirnya menjadikan kita ini terpisah dari Tuhan. Tuhan ingin mengembalikan posisi kita untuk kita ini bisa menjadi miliknya lagi ya. Dan penebusannya itu luar biasa, membutuhkan satu usaha dan satu pernyataan yang membuat kita ini benar-benar bisa menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Jadi seperti itu sih, Beb. Ya. Jadi penebusan ini sangat penting untuk kita bisa merenungkan dan kita bisa mendalami lagi ya akan artinya ya. Itu sungguh luar biasa sih buat saya. Ya, gitu. Oke. Ya, jadi kalau penebusan itu Yesus mati, Yesus bukan hanya mati, tetapi Dia juga bangkit. Dan bukan hanya bangkit, tetapi Dia juga naik ke surga. Kita belum lama merayakan apa yang menjadi titik-titik penting dalam iman Kristen gitu ya. Jadi dari Desember, Natal, Paskah, dan puji Tuhan, bersyukur di negara ini juga diberi kesempatan umat Kristen untuk mengingat kenaikan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar berhenti di Paskah. Ya, kita bersyukur ada banyak nabi mati, tetapi Yesus Kristus Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Dan Alkitab katakan Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, memerintah di dalam kemenangan. Dan di Alkitab ada dua istilah, kita di dalam Tuhan dan Kristus di dalam kita. Nah, kita di dalam Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, berarti kita ada duduk bersama-sama di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di salah satu ayat di Alkitab dikatakan, "Hai maut," ya, di 1 Korintus 15 ayat 54, ya, maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Kita di dalam Tuhan, gitu ya. Dan Bapa ketika Yesus ya waktu dijumpai Maria Magdalena, Dia berkata, "Tunggu ya, jangan sentuh aku," gitu ya. "Aku mesti membawa darah ini ya. Aku belum kembali kepada Bapa." Dan Dia dia mesti kembali gitu, Dia mesti bawa. Kenapa? Karena kita itu tidak lagi dilihat kita, tapi ketika Bapa melihat kita, Bapa itu melihat ada darah Kristus, ada karya Kristus, ada
Kristus yang menyelubungi, ada Kristus yang dilihat. Jadi kita diterima Bapa di surga, kita dipulihkan karena ada Kristus, ada pengorbanan Kristus. Dan saya diingatkan tentang ular tembaga gitu ya, yang di perjanjian lama gitu. Itu Israel disuruh melihat ke ular tembaga itu, dan ketika engkau melihat, maka engkau akan hidup. Lihatlah dan engkau akan hidup. Jadi kenapa kalau kemarin kita sharing gitu ya, Johan cerita tentang penebusan, dan saya ingatnya lihatlah karya penebusan, karena itu ketika kita lihat ya, ketika kita ingat ya, maka kita hidup. Nah, di perjanjian baru dikatakan sangkal diri, pikul salib, ikut aku gitu. Nah, itu bagian yang kita harus lakukan setiap hari gitu, memikul salib, mengingat karya salib, mengingat Kristus yang tadi Johan katakan. Kadang-kala kita lupa gitu, kita butuh. Makanya hari ini ya, jangan keraskan hatimu jika kau mendengar, maka hari ini keselamatan terjadi. Keselamatan bicara soal sekarang, hari ini. Nah, hari ini ya, bicara hari ini, setiap hari. Maka kenapa keselamatan bisa terjadi hari ini? Keselamatan berlaku hari ini karena Tuhan berkata tadi, setiap hari pikul salib, setiap hari ingat, setiap hari pandang salib, setiap hari ingat karya salib, dan engkau akan hidup gitu. Jadi setiap hari kita akan selalu mengingatkan diri kita, hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih Tuhan aku hidup hari ini, hanya karena kasih Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan anugerah, ya kita akan hidup mengerjakan keselamatan. Dan kita hidup bukan mencari kemenangan, kita hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Kita hidup karena ada Kristus yang sudah mati buat kita, dan dia menelan maut gitu. Dia yang kalahkan, dia menang, dan dia memerintah dari kemenangan. Itu mungkin yang saya saya renungkan tentang karya Kristus gitu. Kalau dilihat dari dua pengalaman murid-murid ketika memancing, pengalaman pertama, murid-murid gagal semalaman memancing, itu menarik ya. Di dalam Lukas 5 itu Petrus dan murid-murid itu berkata gini di dalam Lukas 5 ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ketika Petrus mengingat atau melihat dirinya sebagai pendosa, maka dia justru mengusir Tuhan. Tuhan, pergilah daripada. Dosa membuat kita berjarak dengan Tuhan. Tetapi ketika di kisah Yohanes 21, ya, ketika sama-sama, ketika kondisinya Petrus itu merasa putus asa, kecewa mungkin, merasa Petrus tidak ada harapan lagi karena yang dikasihinya, yang Tuhan yang ia sembah, Tuhan yang ia kagumi itu mati, dan Petrus kembali memancing. Tetapi ketika Petrus kemudian mengalami mukjizat kembali, mukjizat yang seperti yang di awal, mendapatkan ikan yang banyak, responnya berbeda. Ya, responnya berbeda. Di saat itu Yohanes 21 ayat yang ke-7, maka murid yang dikasihi itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jadi ketika fokusnya ingat atau melihat itu Tuhan, maka Petrus mendekat. Ya, kalau tadi Petrus melihat dirinya, aku berdosa, maka dosa membuat dia berjarak dengan Tuhan. Tetapi ketika dia fokusnya kepada itu Tuhan, ketika dia fokus pada pemaknaan dia melihat Tuhan, maka membuat dirinya mendekat kepada Tuhan. Jadi menurut saya itu penting gitu. Setiap hari kita melihat karya salib, setiap hari kita melihat Kristus, maka harusnya membuat kita makin mendekat, bukan membuat kita berjarak. Jadi kalau Petrus di awal tadi, aku berdosa, Tuhan pergilah daripada. Tetapi ketika Petrus melihat itu Tuhan, maka dia membawa dirinya
mendekat kepada Tuhan. Nah, biarlah malam hari ini kita mengingat kebaikan Tuhan, mengingat salib Tuhan, dan membuat kita makin mendekat kepada Tuhan, membuat kita Ya, dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat kira-kira malam hari ini biar kita diingatkan tentang karya Tuhan. Ada yang mau ditambahkan mungkin Coach? ya. Jadi apa? eh, saya teringat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 itu dikatakan di sana bahwa apa? eh, bahwa kita ini sudah ditebus ya, telah ditebus ya. Ya, saya bacakan ini di dalam 1 Petrus 1 ya, 1 Petrus ayat 1 ayat 18 sampai 19 ya. Kalau saya bantu bacakan ya. Iya, Sebab boleh, kamu boleh. tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang Ya, sia-sia sia. yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya. Jadi sebetulnya kehidupan manusia di dunia ini tidak lepas daripada kesia-siaan kalau kita ini tanpa Tuhan di dalamnya ya. Jadi seperti Salomo di dalam pengkhotbah juga di sana dikatakan kesia-siaan atas kesia-siaan ya. Ya. Di pasal 2-nya di pengkhotbah itu. Tapi di akhir cerita di pengkhotbah itu dia katakan bahwa di dalam hidup ini yang terpenting kita ini harus mengingat kepada pencipta kita. Ya. Dan demikian pula dengan apa yang terjadi di dalam penebusan kita. Ya, sebagai manusia ini, karya penebusan itu untuk membuat kita berpindah daripada posisi yang sebetulnya hidup dalam kesia-siaan kepada posisi yang lebih memiliki satu tujuan yang seperti Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib ya, dengan darah yang tercurah itu menandakan satu penggantian buat kita, mengganti ya bahwa diri kita ini yang karena dosa itu sebetulnya upahnya adalah maut ya. Kita harus mati, tapi karena penebusan Kristus, kematian itu sudah ditanggung olehnya. Dan tidak itu saja, tapi ada janji satu kebangkitan yang sudah dikerjakannya, juga itu membawa kepada suatu harapan, satu apa ya, makna yang baru di dalam kehidupan ini. Jadi mari malam hari ini juga kita perlu menyadari bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus lewat karya penebusannya itu sangat punya arti di dalam kehidupan kita ya. Saya secara pribadi juga merasakan ya, saat saya berjumpa dengan Tuhan, saat saya semakin mengenal Dia, saya menyadari bahwa keberadaan saya tanpa Tuhan itu tidak ada apa-apanya ya, nothing, tidak ada artinya. Apa yang saya usahakan, apa yang saya buat mungkin semuanya akan sia-sia tanpa Tuhan. Tapi saat saya mengenal Dia, saat saya mengerti arti daripada penebusan yang luar biasa ini, itu membuat saya semakin melihat ya, dan saya semakin di dalam segala yang saya lakukan, saya memiliki satu alasan bahwa hidup ini
punya artinya, ada suatu manfaat yang di sana saya bisa menjadi berkat buat banyak orang, ya, memberikan satu arti. Karena saya sudah mengalami penebusan itu, dan hidup saya bukan lagi di dalam kehidupan yang sia-sia, tapi kehidupan yang bisa memberikan makna kepada orang lain. Ya, itu sih. Ada satu lagu yang saya ingat lagi, ya, ini mungkin lebih bisa berbicara kepada kita bahwa bukan dengan barang yang fana Tuhan membayar setiap kehidupan kita dari segala dosa, tapi dengan darahnya yang mahal, ya. Ini bisa mengingatkan kita kembali juga bahwa kehidupan kita yang dulunya seharusnya mengalami maut itu dan sia-sia itu, tapi oleh darahnya kita ditebus dan kita mengalami satu kehidupan yang baru di dalam Dia. Dan tentunya saya suka sekali dengan perumpamaan kalau dulu zaman perbudakan itu seorang budak itu dia di tangan tuan yang suka mengeksploitasi dia, di tangan tuan yang suka memanfaatkan dia, ya mungkin budak itu akan merasa sangat mengalami penderitaan, ya, dan tentunya itu sangat menyakitkan, ya, dalam kehidupan budak itu. Tapi saat budak itu dibeli, ya, dibeli oleh tuan yang baik, ya, itu kehidupannya pasti akan mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Dan kalau saya baca di dalam hukumnya bangsa Israel itu, ya, seorang budak itu kan ada masanya, ya, dia di tahun Yobel mereka mengalami kebebasan, kan, tapi mereka juga bisa memilih. Kalau dia merasa bahwa Tuhan itu baik dan dia mau memberikan hidupnya seumur hidupnya, maka tuannya itu akan ngasih tanda kepada dia, ya, ditinding, ya. Nah, itu suatu gambaran yang luar biasa sekali tentang seorang yang mengalami hubungan dengan seorang tuan yang baik, ya. Dan malam hari ini saya ingin mengajak kita semua itu melihat bahwa apa yang sudah dikaruniakan Tuhan lewat karya penebusannya itu menunjukkan bahwa Dia itu mengasihi kita dan Dia itu sangat baik buat kita. Dan kita perlu belajar untuk memberikan hidup kita untuk Dia setiap hari, ya, menyukakan hati Tuhan, ya. Nah, saya mau malam hari ini kita sebelum berakhirnya acara ini, tapi kita bisa merenungkan lagi lewat lagu ini, ya, bahwa hidup kita ini sudah ditebus dari kesia-siaan. Dan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak,
diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dan dengan barang fana Kau menebus hidupku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau membayar oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, malam hari ini kita perlu mengingat bahwa penebusannya itu sempurna buat kita, dan kita juga perlu menyadari bahwa di dalam penebusannya kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita menjadi miliknya seutuhnya. Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin supaya kita menjadi seperti yang Dia ingini, ya, seperti yang Dia ingini. Dan bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu, mari malam hari ini kita perlu menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tapi hidup yang kita hidupi sekarang, ya, itu karena Kristus ada di dalam kita. Ya, hidup kita bukan milik kita lagi. Ya, hidup ini adalah untuk Tuhan. Ya, dan
Saya percaya bahwa penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mengundang setiap kita semua. Ya, karena di dalamnya Tuhan ingin kita memiliki arti. Ya, hidup kita di dunia ini ada satu tujuan yang Tuhan ingin kita bisa genapi di dalamnya. Dan setiap orang kita memiliki hal yang berbeda di dalam kita memberi makna buat kehidupan ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Ya, kejuan mungkin kita akan menyanyi lagi tentang yang lagu pertama tadi, mungkin terlalu besar, tetapi sebelumnya saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan kejuan tadi. Pas banget, saya juga menyiapkan ayat yang sama gitu ya. Galatia 2 ayat 20 tadi dari kutip kejuan tadi. Ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu bicara soal pikul salib. Jadi bukan aku lagi, itu bicara soal menyangkal diri, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, itu bisa terjadi kalau kita melihat Filipi 1 ayat yang ke 20 sampai ayat yang ke 24. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Tetapi ayat yang saya akan ulangi, yang bagian yang akan jadi concern saya malam hari ini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Lalu yang sebelumnya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kita ini makhluk zombie, gitu kalau istilah saya. Kita ini mati yang hidup, gitu. Kita ini sudah mati, gitu. Kita ini kalau manusia yang dilahirkan di dalam Kristus itu lahir 2 kali, ya mati sekali, gitu. Jadi kita itu sudah mati, itulah. Kalau mati itu berarti nggak bisa kecewa, mati nggak bisa marah, mati nggak bisa sakit hati, mati sebetulnya juga nggak bisa berencana aneh-aneh dalam nyembahku. Gitu. Mati itu ya sudah nggak bisa, tapi karena Kristus yang hidup di dalamku. Makanya kita yang lebih lesu dan berbeban berat, marilah kepadaku, pikulahku. Gitu. Nah itu caranya ya kita harus lepas dulu, kita sangkal diri, lepas kuknya kita. Kita harus mengenakan kuknya Kristus, kita harus mengenakan salibnya Kristus. Kita harus mengingat sebetulnya bahwa aku mati, Kristus yang hidup di dalam. Aku sudah mati. Nah, jadi kalau godaan datang, ya kita akan ngomong, itu iblis, kamu salah alamat, karena yang kamu cari sudah mati. Gitu. Jadi kalau penyakit juga sama. Gitu. Nah standarnya kita itu sehat, bukan sembuh. Gitu. Kalau sembuh itu berarti sakit duluan. Tapi kalau sehat, itu standarnya kita. Artinya ketika sakit penyakit datang, ya kita akan ngomong gitu. Walaupun mungkin tubuh kita masih sakit, tapi kita akan ngomong, yang kamu hadapi itu Kristus yang hidup di dalamku. Aku udah nggak rasain sakit. Ya mungkin inderaku merasakan sakit, tapi rohku aku tidak merasakan. Nggak ada kaitan dengan kamu. Karena yang hidup di dalamku itu Kristus. Kamu sedang berlawan, kamu sedang berhadapan dengan Kristus. Gitu. Jadi kalau kita terima paket, itu kalau bukan untuk kita nggak akan tanda tangan. Biasanya kalau terima paket kita tanda tangan, Pak, kita terimanya. Nah, jadi kalau kita nggak kasih legalitas, kita nggak kasih hak kepada sakit penyakit, pada apapun dalam hidup kita, maka itu sebetulnya itu ilegal mereka datang dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita nggak punya hak. Apapun yang terjadi yang bukan daripada Tuhan, itu nggak punya hak dalam hidup kita.
Jadi kalau kita menyadari aku sudah mati, tapi Kristus yang hidup dalamku, maka yang tinggal hanya Kristus. Maka yang berhak hanya Kristus. Yang selebihnya nggak punya hak. Maka kalau sakit penyakit datang dan lama tinggal dalam hidup kita, ya kita mesti usir. Dan usirnya bukan yang pelan-pelan dan kompromi gitu ya. Kalau 1 hari atau 1 jam atau 1 menit aja bahkan bandel, ya kita mesti lebih penting, lebih usir gitu, lebih nggak boleh lama-lama tinggal dalam hidup. Sesuatu yang nggak dari Tuhan. Nah, sia-siaan dalam hidup ini itu juga berarti tidak punya kekosongan, tidak punya tujuan, tidak bermanfaat, tidak mendatangkan keuntungan, tidak mendatangkan keuntungan, lalu useless, no purpose. Dan Yohanes 15 dikatakan, kalau kita di luar Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun, tapi juga berarti juga ada terjemahan lain gini, di luar Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan tidak berarti apa-apa. Jadi di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun, tapi juga bisa berarti di luar Tuhan apapun yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Ya, jadi ya karena sebenarnya kita mati harusnya. Ya, identitas kita itu mati. Jadi kalau orang masih tengkar itu karena hidup gitu ya. Di kuburan tidak ada pertengkaran. Jadi kecewa, ya, khawatir itu karena kita belum mati. Ya, tadi malam hari ini, sekian menit ini kita diminta kembali kita sama-sama pengen untuk yuk kita mengingat Kristus, mengingat salib, mengingat penebusan, mengingat kebaikan Tuhan jauh lebih besar dari kita melihat diri kita, melihat persoalan kita, melihat masalah yang kita hadapi. Di malam hari ini kita sejenak, kita akan akhiri program ini dengan kita yuk kembali mengingat terlalu besar kasih Tuhan buat hidup kita. Dan itu menjadi renungan kita malam hari. Jadi kita akan mungkin lagu ini menjadi penutup kita malam hari ini. Telah kulihat bukti kasih, kau menderita ganti kami. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku, ya Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya, Coach Johan akan mimpin kita dalam doa malam ini. Ya, kami bersyukur buat karya-Mu yang sudah terjadi dan Kau lakukan bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur penebusan-Mu membuat hidup kami dari kesia-siaan kepada penuh dengan arti, Tuhan.
penuh dengan makna dan hidup kami bisa memberikan manfaat bagi banyak orang Tuhan di sekitar kami. Kami bersyukur karena penebusan-Mu yang sempurna itu, Tuhan, membuat kami semuanya boleh menyatakan anugerah-Mu, Tuhan, bagi dunia ini, Tuhan. Kami malam hari ini berdoa bagi setiap orang yang hari-hari ini merasakan sesuatu kekosongan. Berdoa Tuhan buat mereka yang hari-hari ini mengalami rasa tidak berguna, tidak berarti, Tuhan. Malam hari ini biarlah kasih Tuhan, karya penebusan-Mu menjumpai Tuhan setiap pribadi ini, Tuhan, yang boleh membawa mereka kepada satu kesadaran akan arti dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa buat setiap orang yang hari-hari ini mulai lelah dengan kehidupan ini, dan mereka tidak tahu harus melakukan apa, Tuhan. Doa di dalam nama Tuhan Yesus supaya makna kehidupan ini mereka dapat jumpai, Tuhan. Dan biarlah mereka benar-benar mengerti dan mengenal karya-Mu di dalam hidup ini, Tuhan. Bahwa di dalam penebusan-Mu membuat hidup kami jadi berarti, dan hidup kami memiliki satu makna yang baru, Tuhan. Kami boleh memberikan diri kami bagi mereka yang membutuhkan, Tuhan. Jadi berkat buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Biarlah pengertian kami akan penebusan ini semakin, Tuhan, buat kami semakin dalam, Tuhan. Dan kami boleh menghargai arti daripada penebusan-Mu di dalam hidup kami sebagai orang percaya, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, makasih buat teman-teman yang sudah bergabung, dan khususnya terima kasih Coach Johan yang sudah memimpin, sudah membawa kita mengingat dan merenungkan kembali kasih Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you. Thank you. Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Iya. Terima kasih.